Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Raffi Kurniawan, PI 141215153. Ini saya akan menjelaskan tentang UTS, pengendalian dan penjaminan mutu kelas C yang diampu oleh dosen Siti Muhyiddin Khairul, STMT. Hal yang pertama, identifikasi sebuah produk, kemudian didefinisikan dimensi kualitas apa saja yang ada atau melekat pada produk tersebut, menjelaskan masing-masing dimensi yang saudara temukan. Jawaban, saya mengidentifikasi produk sebagai smartphone, menjelaskan dimensi kualitas yang melekat pada produk tersebut. Eh, beberapa dimensi yang terkait dalam smartphone yaitu kualitas fungsional. Kualitas fungsional mengacu pada kemampuan dan kinerja dasar produk pada smartphone. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, menjalankan internet, dan menjalankan aplikasi dengan lancar. Kualitas estetika. Kualitas estetika berkaitan dengan penampilan visual produk pada smartphone. Hal ini mencakup desain fisik, pemilihan material, warna, dan tampilan layar. Kualitas estetika juga dapat mempengaruhi daya tarik produk. Kualitas kepuasan pelanggan merupakan mencakup sejauh mana produk dapat memenuhi ekspektasi pada kebutuhan konsumen. Untuk kualitas daya tahan, mengacu pada sejauh mana produk tersebut dapat bertahan dalam penggunaan sehari-hari tanpa mengalami kerusakan atau penyusunan kualitas. Untuk kualitas kendala, terdapat pada operasional yang tanpa kegagalan atau kerusakan. Lalu untuk keamanan, mengacu pada tingkat perlindungan data dan privasi pengguna dalam penggunaan produk. Kualitas layanan berkaitan dengan produk pelanggan, layanan purna jual, dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah pengguna. Kualitas ekonomi melibatkan perbandingan antara harga produk dengan kualitas yang diberikan. Ini mencakup nilai uang, efisiensi energi, dan biaya pemeliharaan. Masing-masing dimensi kualitas ini dapat bervariasi antara produsen smartphone yang berbeda dan juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Terus soal nomor 2, sebuah perusahaan air mineral melakukan inspeksi untuk ketepatan volume minuman botol dalam kemasan 200 ml. Adapun data hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Ini untuk data yang telah diberikan pada soal UTS dan ada beberapa pertanyaan. Itu A, menurut saudara dari identifikasi data di atas, apakah jenis cacat atribut atau variabel pada komputer di atas? Berikan alasannya. Buatlah peta kendali X dan R dengan menggunakan Microsoft Excel. Dari data di atas beserta hitungan rumusnya lengkap dengan dan jelaskan. Lalu C, apakah hasil pada poin B semua subgrup atau data telah terkendali? Bila masih ada yang belum terkendali, maka buatlah peta kendali revisinya beserta dengan rumusnya. Dengan mengeliminasi atau menghapus data yang ada di outlier dan jelaskan bagaimana hasilnya. Oke, saya jawab. Menurut saya, cacat pada data di atas merupakan kategori cacat variabel dikarenakan pada data tersebut hanya memiliki hasil data tentang cacat volume atau hasil isi air dalam kemasan yang termasuk dalam kategori cacat variabel. Dan untuk B-nya itu peta kendali X dan R itu seperti ini. Untuk penjelasan di Excel-nya itu seperti ini. Dan X-nya kita dapatkan dari rata-rata antara data pertama hingga data keempat. Untuk X dan untuk tabel ke bawahnya itu sama rumusnya, yaitu rata-rata pada data-data di sampingnya. Dan untuk X bar pada data pertama, untuk data X bar merupakan diambil dari X, sigma X, lalu dibagi dengan 4. Untuk bawahnya masih sama dengan rumus yang sama. Dan ini untuk totalnya diambil average-nya. Untuk R diambil nilai maksimum dari tabel yang ada ini dari data 1 sampai ke 4.
lalu dikurangi dengan nilai minimum yang ada di tabel yang sama. Lalu untuk hasil ke bawahnya juga sama, menggunakan rumus yang sama. Lalu untuk LCL-nya di sini mendapatkan rumus yang seperti ini, yaitu dengan metode pengurangan yang seperti ini, lalu dikalikan dengan salah satu rumus yang ada di E25 yang ada di sini. Nah, untuk hasil ke bawahnya juga sama. Lalu dari peta XCL yaitu menggunakan rumus yang sama. Lalu semuanya ini diakumulasi menjadi sebuah peta R-bar menggunakan insert, lalu menggunakan jenis area chart, yaitu menggunakan area chart yang seperti ini. Dan didapatkan tidak ada yang melewati batas UCL maupun batas LCL. Nah, seperti itu. Peta R-bar-nya semuanya dalam kondisi terkendali, dan peta X-bar-nya juga semuanya dalam kondisi terkendali. Kita balik ke PPT. Nah, untuk pada grafik R, bar dan X-bar dapat dilihat bahwa hasil semua data telah terkendali dan tidak ada yang melewati batas UCL maupun UCL. Lalu untuk soal ketiga, sebuah pabrik melakukan pemeriksaan pada satu lot bahan baku yang dipasok oleh sebuah supplier dari satu lot yang berisi 1000 gulung benang, diambil sampel 20 gulung. Atas maksimum gulungan benang cacat yang diperoleh satu gulung dengan rata-rata cacat sebesar 5%. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu A, berapakah probabilitas slot akan diterima? Dengan rumus PA sama dengan PD lebih besar atau sama dengan C, lalu menggunakan rumus P sama dengan P dalam kurung D lebih besar sama dengan 1 banding 1. Lalu untuk B, berapakah probabilitas slot yang akan ditolak? Dengan rumus PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Untuk dijawab, diketahui N-nya sama dengan 1000 dan N20, M sama dengan N sama dengan P sama dengan 20 dikali 0,5 sama dengan 1. J-nya 1, P aksen sama dengan 5% sama dengan 0,05%. Probabilitas slot diterima dihasilkan 0,736. Lalu untuk probabilitas slot ditolak yaitu dihasilkan 0,264. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.